Pada kali ini saya akan menerangkan akuntabilitas. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian aspek akuntabilitas adalah yang pertama adalah akuntabilitas merupakan suatu hubungan. Kemudian berikutnya adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas memerlukan laporan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah akuntabilitas publik, yang dimana yang mempunyai fungsi yang pertama adalah sebagai kontrol demokrasi, yang kedua adalah pencegahan korupsi, dan yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mempunyai jenis yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Tingkatan akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, dan yang keempat akuntabilitas organisasi. Kemudian mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas mempunyai dimensi yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Kemudian akuntabilitas juga mempunyai alat yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan lakib atau laporan kinerja. Kemudian yang poin berikutnya adalah lingkungan kerja yang akuntabel memerlukan yang pertama adalah kepemimpinan yang baik, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah-langkah framework yang akuntabel. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian kita menuju ke poin berikutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Transparansi dan akses informasi harus mempunyai sifat secara terbuka. Permintaan tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, perlindungan pejabat yang beritikat baik. Kemudian yang kedua adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyampaian, penggunaan data dan informasi pemerintah. Kemudian yang kelima adalah konflik kepentingan. Terakhir yaitu PNS yang akuntabel. Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mempunyai beberapa poin yaitu yang pertama profesionalitas, proporsionitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, yang terakhir adalah kesejahteraan. Kemudian prinsip ASN sebagai provisi, yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat kompetensi yang diperlukan dengan bidang tugas. Kemudian yang berikutnya kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang terakhir adalah profesionalitas dalam jabatan. Poin berikutnya adalah cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel. Yang pertama adalah memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang. Yang kedua bertindak adil. Yang ketiga akuntabel dan transparan. Yang keempat melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. Yang keenam mendeklarasikan secara terbuka.